Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar sahabat MBS Media semua? Semoga kalian selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tayamum. Akan tetapi sebelum kita belajar tentang tayamum, saya ingin merekomendasikan kalian, buat kalian semua yang suka makan bolu, saya baru aja dapat kiriman bolu dari Lapis Talas Mimi Cici. Ini udah saya coba nih, rasanya enak banget dan banyak sekali varian rasa nih. Nah, buat yang mau pesen bisa aja langsung kepoin Instagramnya Lapis Talas _ Mimi Cici. Buat suka orang-orang yang suka bolu. Sahabat MBS Media semua, ketika kita ingin menghilangkan hadas kecil dan besar, kita perlu menggunakan media yang namanya air. Namun pada suatu saat atau suatu ketika atau suatu kesempatan kita tidak dapat menggunakan air atau memang kita tidak menemukan air. Syariat Islam mempermudah kita dengan melakukan tayamum untuk mengganti wudu atau mandi. Tayamum secara bahasa adalah menyengaja. Sedangkan dalam pengertian syariat Islam, tayamum adalah mengusap debu pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu. Syarat yang menyebabkan orang boleh bertayamum itu ada dua. Yang pertama adalah tidak adanya air, dan yang kedua karena sakit yang tidak memperkenankan menggunakan air. Seperti halnya ibadah-ibadah yang lainnya, tayamum memiliki syarat dan juga fardu tayamum. Syarat-syarat tayamum ada 3. Yang pertama, tidak menemukan air. Tidak menemukan air ini banyak faktor. Yang pertama bisa disebabkan karena musim kering, memang sudah tidak ada air, atau ada air namun kita tidak bisa menggunakannya karena di tempat yang ada air itu ada bahaya yang mengancam kita, seperti adanya musuh atau ada binatang buas yang bisa menerkam kita ketika kita mengambil air di situ. Itu syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua dilakukan pada waktu atau masuk waktu sholat. Jadi tidak sah, sekali lagi tidak sah tayamum apabila kita lakukan sebelum masuk waktu sholat. Contoh, kita tahu nih 1 atau 2 jam ke depan akan masuk waktu sholat zuhur. 2 jam atau sejam sebelum masuk waktu sholat zuhur kita bertayamum. Nah, tayamumnya itu tidak sah. Tayamum itu boleh dilakukan atau harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Dan yang ketiga, menggunakan debu yang suci. Ini yakni debu yang belum tercampur dengan kotoran atau najis. Selanjutnya syarat tayamum bagi orang yang sakit. Syarat tayamum bagi orang yang sakit yang pertama, jika orang yang sakit tersebut menggunakan air, sakitnya akan tambah parah atau bahkan bisa menyebabkan ia meninggal, maka ia telah memenuhi syarat untuk bertayamum yang pertama. Lalu yang kedua sama, yaitu dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Dan yang ketiga, menggunakan debu yang suci. Fardu tayamum ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap tangan sampai siku, dan yang keempat adalah tartib atau berurutan. Adapun batasan wajah dan tangan yang diusap ketika tayamum sama seperti batasan ketika kita berwudu. Adapun juga niat tayamum adalah sebagai berikut, yaitu nawaitu tayammuma
istibahatus shalah fardu lillahi ta'ala. Berikut ini akan saya contohkan cara bertayamum. Pertama, kita ratakan seperti ini. Kita tempel tangan kita seperti ini, dibarengi dengan membaca niat bertayamum, nawaitu tayammuma istibahatus shalah fardu lillahi ta'ala. Nah, niat ini boleh dilafalkan atau bisa juga dibaca dalam hati. Nah, disunahkan untuk tubuhnya ini ditipiskan, bisa dipukul-pukul seperti ini, atau dalam beberapa riwayat bisa juga ditiup. Lalu langsung saja diusap ke bagian wajah secara merata seperti ini. Adapun mengusap tangan cukup seperti ini saja. Cukup seperti ini saja, ditarik bagian belakang, nah lalu diputar seperti ini, ya, dan tangan yang satunya sama, tarik bagian belakang seperti ini. Nah, sudah cukup seperti itu saja. Lalu disunahkan juga membaca doa setelah wudhu, ya, sama ya, baca doa setelah tayamum atau setelah wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Dan yang terakhir, saya ingin menekankan di sini bahwa tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat fardu. Jadi satu tayamum untuk satu kali sholat fardu. Contoh, kita tayamum untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur sampai asar, kita belum batal nih, masih belum batal tayamum kita. Ketika masuk sholat asar, kita harus bertayamum kembali. Nah, lain halnya untuk ibadah-ibadah sunnah. Satu tayamum bisa untuk berkali-kali ibadah sunnah. Baik, sahabat MBS Media semua, mungkin itu saja. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya dengan pembahasan yang lainnya. Cukup video ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.